Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Hari ini adalah hari Ahad atau hari Minggu, yaitu tanggal 14 Januari 2024. Jadi saya nak menyampaikan terima kasih kepada para penonton video yang memberikan kritik dan saran, terutama pada dua hal yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi ada yang memberikan apresiasi kepada saya. Menurut mereka selama ini tidak terpikirkan gitu mengenai masalah kita, menasihati, mengarahkan, serta memberikan pandangan kepada orang lain. Mulai pada keluarga seperti istri, anak, ya, tetangga, warga, masyarakat, termasuk hal-hal yang bersifat keorganisasian. Nah, kebiasaan kita kan kalau melihat orang keliru, salah, atau berlebihan di dalam kesalahannya, kita akan mengeluarkan suara, mengeluarkan kata, dan memberikan semacam kritik, memberikan semacam solusi daripada kekeliruan itu. Nah, pandangan kita itu tidak salah. Pandangan kita itu baik. Apalagi ada perintah yang mengatakan watawasobil haq, watawasobil sobri, watawasobil marhamah. Tausiahi saudaramu dengan kebenaran, tausiahi saudaramu dengan kesabaran, tausiahi saudaramu dengan kasih sayang. Jadi bertausiah ini memang sebuah informasi yang menunjukkan kita memberikan pandangan-pandangan kepada orang lain di luar diri kita. Bahkan dikatakan bahwa hendaklah sebagian daripada kita itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi antara menyampaikan tausiah ya mengajak kepada kebaikan, jelas ini adalah informasi yang bersifat mengarahkan gitu, membimbing dan menggiring mereka supaya tidak melakukan kekeliruan, kesalahan, keterlaluan dalam keliru dan salah tadi. Tapi kenapa ketika kita melaksanakannya justru selalu jadi polemik ya, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan warga, dengan teman-teman di organisasi, selalu jadi polemik. Semestinya niat baik, niat yang benar, ikhlas ini berbalas kebaikan juga mestinya, berbalas kebenaran juga mestinya. Tapi yang terjadi apa? Nah, ini tidak hanya saya mengalami, ternyata di mana-mana orang juga mengalami hal seperti itu, sehingga kita bingung. Bahkan ada akhir daripada semua itu yaitu ketidaksukaan, ketidaksenangan, bahkan menumbuhkan kebencian, serta berusaha untuk menyingkirkan gitu, nah, membuang. Kan bingung kita jadinya. Padahal kita mengingatkan, meluruskan, mengarahkan, memberikan solusi supaya yang bersangkutan tidak mendapatkan dampak buruk dari apa yang mereka buat. Niatnya baik. Nah, ternyata rahasia ini dibuka oleh Allah, dijelaskan oleh Rasul. Kenapa itu menjadi polemik dalam hidup kita? Padahal niat kita baik loh. Nah, inilah salah seorang daripada saudara kita di kelompok Abu Fikri Lovers memberikan apresiasi kepada kita yang membuat video ini. Nah, jadi ini adalah berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan apa yang kita rasakan selama ini. Betul, kita seketika melihat istri salah, anak salah, keluarga salah, tetangga salah, warga salah, anggota organisasi sama-sama perjuangan kita salah, kita condong memberikan arahan, condong memberikan teguran, dan memberikan solusi dari apa yang mereka buat. Ternyata tidak selamanya itu kita terima dengan senang hati. Tidak selamanya itu kita mendapatkan manfaat daripada memberikan nasihat tadi.
memberikan arahan tadi, tidak selamanya. Nah, jadi di sini Allah katakan ya, itu kita lihat pada surat Yunus surat nomor 10 ayat 108. Yang perlu kita ingat, pertama, pada ayat yang awalnya itu, di awal ayat ini dikatakan kul ya ayuhan nas qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Katakan hai Muhammad, sampaikan hai Muhammad, buka kisahnya hai Muhammad. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kamu kebenaran yang datang daripada Tuhan. Nah, kebenaran yang datang daripada Tuhan inilah yang tidak pernah bohong, tidak pernah berkhianat. Tujuannya adalah musaddiqal lima ma'akum, memperbaiki keliruan yang ada pada kamu. Apa itu kebenaran? Siapa itu kebenaran? Itulah dia al-haqqu mir rabbikum, atau al-haqqu mir rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhanmu dan janganlah kamu ragu kepadanya. Karena kebenaran itu akan bersuara, akan berkata, akan menyampaikan pesan Allah dan Rasul kepada kita dalam bentuk rasa. Jadi kita tidak usah ragu kepadanya. Nah, ternyata kebenaran itu adalah ruh yang datang daripada Allah. Dialah yang mengingatkan, yang menggiring dan mengarahkan kita supaya jangan keliru, jangan salah, apalagi berlebih-lebihan. Ini sebelum orang lain datang, sebelum kita masuk memberikan pandangan. Jadi Allah dan Rasul telah terdahulu, saudaraku. Karena Allah Maha Tahu, Allah Maha Teliti, makanya Dia beritahu melalui rasa yang ada pada dada mereka dalam bentuk kebenaran tadi. Nah, seketika kejadian itu berulang-ulang, akan timbul pertanyaan kita, mengapa dia melakukan itu berulang-ulang? Keliru berulang-ulang, salah berulang-ulang, keterlaluan berulang-ulang, kenapa? Apakah Allah dan Rasul tidak berfungsi lagi pada jiwanya, pada batinnya? Apakah Allah dan Rasul tidak berbicara lagi dalam bentuk rasa kepada dia? Ternyata tidak. Allah selalu bersuara, Rasul selalu berkata, dan selalu mengingatkan dalam bentuk rasa pada batinnya. Nah, apakah mereka itu terlupa atau alfa? Atau mereka itu sengaja melakukan pelanggaran? Itu diingatkan oleh Allah. Jadi juru nasihat itu selalu menyuarakan, mengatakan, Anda itu keliru, Anda itu salah, Anda itu berlebihan. Jadi sebelum kita berminat dan berharap memberikan saran tadi, Allah dan Rasul sudah duluan. Bayangkan itu. Nah, mana tinggi kita dengan Allah dan Rasul derajatnya? Ya tinggilah Allah dan Rasul. Kalau kita ini apalah? Itu saja dua kemungkinan yang terjadi. Mungkin saja kekilafan itu, kekeliruan itu, kesalahan itu, keterlaluan itu adalah sesuatu yang mereka memang lupa, memang lalai. Nah, oleh karena itu seketika dia ditunjuki oleh Allah dan Rasul, maka dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Rasulullah, Engkau telah tunjukkan aku pada jalan yang benar. Akan begitu kalau dia memang efek dari lalai ataupun keliru yang dia tidak sengaja. Tetapi kalau memang dia sengaja bikin kekeliruan, kesalahan, keterlaluan, suara itu tidak didengarnya. Kata Rasul itu akan diabaikannya. Bahkan dia tampil seperti tidak bersalah. Nah, jadi pada posisi Allah dan Rasul, orang ini sudah mulai bermasalah. Masalahnya adalah seketika dia memang kilaf, memang keliru, tidak sengaja, dia langsung bersyukur kepada Allah. Udah selesai di situ. Tentang kekeliruan, kesalahan, keterlaluannya tadi. Udah selesai di situ. Tetapi kalau dia kekeliruan tadi, kesalahan tadi, keterlaluan tadi, dia sengaja membuat demi memenuhi kepentingan hawa nafsu, suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul yang terdengar pada kebenaran yang ia datangkan pada dirinya tadi, itu akan ditolaknya.
pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak melihat apa yang terjadi dalam rasa dirinya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia merasa tenang dalam bermaksiat. Dia merasa tenang dalam berbuat salah. Nah, ini harus kita pahami sebagai orang di luar daripada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul saja, ya, seketika dia keliru, salah, keterlaluan, tidak diacuhkan, bahkan dia abaikan, bahkan dia tentang. Dia menentang suara Allah, dia menentang suara Rasul yang ada dalam hati nuraninya. Akhirnya Allah dan Rasul diam, tidak lagi memberikan petunjuk kepadanya, tidak lagi memberikan arahan kepadanya. Nah, ini harus kita ketahui nih. Kalau seperti ini kejadiannya kita masuk itu berbahaya. Kenapa? Justru kehadiran kita akan mengusik mereka, mengacaukan perasaan dan pemikiran mereka, dan menganggap kita ini pengacau, pengganggu, penghambat kehendak mereka. Jangankan kita, Allah dan Rasul saja dia lawan. Kan begitu. Ya kecuali kalau dia keliru, salah, keterlaluan dalam artian dia khilaf. Dia tidak sadar gitu. Nah, seketika diingatkan oleh Allah dan Rasul, dia bersyukur, berterima kasih. Nah, jika bertemu dengan kita orang seperti dia sama. Wah, terima kasih Pak Abu Fikri sudah mengingatkan, sudah menegur, sudah mengarahkan, terima kasih ya. Itu kalau dia khilaf, dengan benar-benar khilaf. Kalau dia keliru, memang karena benar-benar keliru, tanpa sengaja. Tapi kalau sudah dapat dengan hal yang disengaja, bahkan Allah dan Rasul dia dustakan, dia bantah suara hati nuraninya, seketika itulah kita masuk. Masuknya kita itu justru bermasalah. Gimana masalahnya? Jangankan kita, Allah dan Rasul saja dia lawan. Hati nurani dirinya saja dia lawan, apalagi kita. Nah, berdasarkan inilah kenapa ayat berikut itu menjelaskan kepada kita, juru nasihat tadi, ya, juru dakwah tadi, juru tabligh tadi, supaya hati-hati menyampaikan informasi kebaikan secara langsung terhadap individu atau secara langsung untuk sekelompok orang. Hati-hati. Kenapa? Ya, kalau mereka itu khilaf, tidak sengaja. Kalau mereka itu menyengaja melanggar kebenaran, kita masuk, udah kita ditepisnya, kita dihantamnya, bahkan kita akan disingkirkannya. Itu adalah masalah apa saja. Nah, maka hati-hati kita menasihati istri, anak, keluarga, kaum kerabat, orang sekitar kita. Takutnya nanti kita tidak mesra lagi dengan mereka, karena mereka merasa terganggu keinginan hawa nafsunya oleh nasihat-nasihat kita. Nah, untuk ini Allah turunkanlah informasi berikutnya yang berbunyi faman ihtada fa innama yahdadi li nafsihi. Ya, barang siapa yang mendapat petunjuk, ya petunjuk itu untuk dirinya gitu, nah, bukan untuk orang lain. Kita karena diberi petunjuk, diberikan arahan oleh Allah dan Rasul, diberikan pandangan dan paham, kita mengerti ini keliru loh, ini salah loh. Tanpa kita sadari lagi bahwa sebelum kita menyampaikan arahan, pandangan, nasihat, Allah dan Rasul sudah duluan. Tidak mungkin Allah dan Rasul itu tidak tahu, tidak ngerti, pasti dia sudah duluan. Nah, makanya hati-hati kita masuk. Kalau Allah dan Rasul saja dia bantah, ya, dia tantang, apalagi kita. Tuh, hati-hati kita masuk. Saran saya berdasarkan pengalaman, penelitian, sebaiknya kita lihat-lihat saja, dengar-dengar saja, kecuali kalau dia meminta pandangan. Itu pun kalau diberikan sedikit saja. Takutnya sedikit itu pun tidak terimanya. Hanya basa-basi, jangan sampai nampak kesalahan itu nyata pada orang lain. Wah iya Pak Abu, bagaimana nih ya? Kayaknya saya ini keliru nih. Mohon petunjuk. Bagus kalimat itu. Tapi ketika kita beri petunjuk, nah dia ngeles. Dia membantah, bahkan dia menjelaskan pula. Akhirnya apa terjadi?
di sini. Tidak kuat-kuat kita jengkel mendengar itu. Anda minta pendapat, Anda minta petunjuk, diberi petunjuk, Anda malah begitu. Bahkan marah-marah pula lagi. Nah, kan timbul kejengkelan kita. Tapi kalau kita sudah punya ilmu ini, insya Allah kita tidak jengkel. Kenapa? Kita tidak gampang memberikan arahan, memberikan petunjuk atau solusi. Tidak gampang. Kenapa? Karena kita tahu di dalam dadanya ada kebenaran, dalam dada kita juga ada kebenaran. Sebelum kita menasihati, mengarahkannya, memberikan solusi, Allah dan Rasul telah terdahulu kepadanya itu memberikan solusi, saudara. Makanya hati-hati. Itu. Tapi Pak Bu Fikri salah terus dia tuh. Keliru terus. Cara berpikirnya tidak pernah pas. Berkali-kali loh. Nah, kalau dia berkali-kali keliru, berkali-kali dia salah, berkali-kali dia melanggar, ataupun berbuat keterlaluan, berarti ada masalah dia dengan Allah. Ada masalah dia dengan Rasul. Apa masalah dia dengan Allah dan Rasul? Boleh jadi dia selama ini diarahkan, dibimbing, dituntun oleh Allah dan Rasul, dia menolak. Ya kalau Allah dan Rasul dia tolak, apalagi kita. Makanya hati-hati. Nah, seandainya dia itu keliru sekali, tiba-tiba dia berubah menjadi baik, artinya boleh jadi saat dia keliru, Allah Rasul tunjukkan, dia bersyukur dan berterima kasih dan dia merubah. Boleh jadi begitu. Tapi kebanyakan tidak begitu. Kesalahan, kekeliruan itu sengaja dia buat. Dikasih teguran, dikasih arahan oleh Allah Rasul, dia tolak. Bahkan dia nafikan. Nah, makanya kita harus hati-hati. Karena dalam dada kita ada kebenaran, kebenaran inilah mendorong kita untuk menyampaikan informasi yang baik. Dalam dada juga ada kebenaran, tapi kebenarannya itu sudah dia dustakan. Hati-hati. Nah, inilah yang tidak kita kenal, tidak kita pahami selama ini. Bertemu istri salah langsung dinasihati, anak salah langsung dinasihati, teman salah langsung dinasihati, organisasi keliru langsung dinasihati. Udah mental semua itu. Jadi persoalan semua itu. Dia membantah, dia melawan, bahkan dia menghantam. Sakit kita, sakit. Kenapa? Karena kita salah. Karena kita berharap dia menjadi baik. Ternyata terlalu cinta, terlalu kasih, terlalu sayang, itu pun juga hati-hati. Karena sikap memberikan nasihat, arahan tadi, solusi tadi, itu karena kita cinta, kasih sayang kepada mereka. Nah, itulah dikatakan oleh Allah. Bahwa setiap kita punya kebenaran dalam dada. Dan kebenaran itu sering bersuara, sering berkata. Menyampaikan suara Allah, suara Rasul kepada dia. Apakah dia ikuti atau tidak? Kelihatan dari kesalahan yang berulang-ulang. Itu saudaraku. Nah, makanya kita kalau diminta berikan sedikit saja. Jangan terlalu banyak. Boleh jadi itu hanya basa-basi. Selanjutnya bagaimana? Ya, lihat-lihat saja, dengar-dengar saja. Dia nanti akan dapat nasihat sendiri dari perlakuannya dia. Dapat pelajaran sendiri dari perlakuannya dia. Kenapa? Karena suara Allah diabaikan, suara Rasul diabaikan, apalagi suara kita akan dibuangnya. Maka sudahlah, sabarlah kita menghadapi persoalan itu. Nah, berarti dia memiliki kekeliruan, kesalahan, keterlaluan. Nah, makanya ayat berikutnya berbunyi, wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Barang siapa yang mendapatkan kesesatan, yaitu untuk dia. Karena dia memilih, ya untuk dia. Jangan ikut-ikutan kita di situ. Nimbrung-nimbrung pula kita untuk ikut dalam persoalan kesesatannya, kekeliruannya, kesalahannya. Jangan. Ini nasihat Allah kepada kita, biar kita aman dan nyaman di dalam bermasyarakat, ya, berorganisasi, termasuk berkeluarga. Walaupun itu istri sendiri, anak sendiri. Apalagi dia istri sendiri, anak sendiri, kita anggap adalah bawahan kita. Ngomong saja kita ini, mengarahkan saja kita, menasihati saja kita ini. Akhirnya mereka anggap kita tuh cerewet, ngoceh melulu. Akhirnya kita kan tidak enak. Paling kita baik. Kita takut dia mendapatkan efek buruk daripada kekeliruannya, kesalahannya. Itu. Maka pada ayat ini juga, ya, surat Yunus ayat 108 ditutup oleh Allah dan Rasul. Apa bunyinya? Wa ma'ana alaikum biwakil. Dan kami dalam hal ini tidak akan menjadi wakil bagi kamu. Semuanya tanggung jawab kamu lah. Kalau kamu melaksanakan ini, kamu akan terima akibatnya.
Kalau kamu bisa menimbang dengan baik, maka akibat itu bisa kamu kurangi. Itu saudaraku. Kesimpulannya adalah, ingat, setiap dada orang itu ada kebenaran. Di situ terdengar suara Allah, suara Rasul dalam bentuk rasa. Akan mengarahkan dia, akan mengajarkan kepadanya cara bersuara, berkata, berbuat yang baik. Sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan dengan terlaluan. Tidak ada. Kalau dia ikhlas dan jujur, maka ada perubahan pada dirinya. Tetapi kalau dia bantah itu, dia tolak itu tandanya memang dia menyengaja untuk memilih kesalahan, kekeliruan dan kesesatan tadi. Ya untuk dialah. Nah yang kita, fazakir inama anta muzakir. Ingatkan dia, tugas kita hanya mengingatkan. Itu pun jangan berlebihan. Itu pun kalau dia minta. Dan jangan terlalu banyak, sedikit saja. Biar hubungan kita dengan dia baik. Nah itu. Kita duduk-duduk dengan istri. Duduk-duduk dengan anak. Atau dia melakukan suatu kekeliruan, kesalahan. Ya kita lihat saja. Kita perhatikan saja. Kita awasi saja. Nanti dia akan mendapat jawaban daripada kekeliruannya itu. Daripada kesalahannya itu. Kalau itu dia sengaja. Tapi kalau dia tidak sengaja, itu nampak dari sikap dia. Kekeliruannya, kesalahannya itu tidak sengaja misalnya kan, itu nampak dari wajah dia. Waduh, kenapa pula ini? Waduh, kenapa ya? Nah, baru kita masuk dikit saja. Tapi kalau dia terbiasa, anteng, ringan betul dia melakukan kekeliruan itu, bahkan berulang-ulang, hati-hati saudaraku. Nah, inilah metode psikologi yang tidak dibongkar dalam buku-buku pelajaran-pelajaran yang ada di kampus-kampus. Itu hanya Allah dan Rasul yang memukanya pada kitab Quran surat Yunus nomor 10 ayat 108. Nah inilah apresiasi yang diberikan oleh saudara kita kepada saya. Menurut mereka ini ada konsep baru. Saya bilang bukan konsep baru, tapi konsep lama yang baru terbuka bagi diri saya pribadi loh. Mungkin bagi orang lain sudah lama terbuka itu. Oke, nah yang kedua, ya mereka pertanyakan persoalan 4 tingkat ketauhidan tadi. Untuk apa menceritakan itu? Apa untungnya dalam amaliyah kita? Karena kami itu Pak Bu Fikri sering baca buku tasawuf. Rata-rata semuanya informasi, cerita, teori, tapi aplikasinya tidak ada. Realisasi dalam bentuk amalan tidak ada. Kami tidak mau Pak Bu Fikri terjebak juga di sini. Maka kami bantu meluruskan pola paham dan fikir Pak Abu Fikri. Saya katakan alhamdulillah saudaraku. Nah, terima kasih atas masukan Anda. Nah, setelah saya jelaskan, oh begitu deh, iya. Itu manfaatnya, itu tujuannya. Nah, akhirnya mereka minta divideokan. Supaya mereka ingat dan yang lain tahu. Bahwa cerita 4 tingkat ketauhidan tadi itu bukan cerita saja, bukan teori saja, bukan jabaran-jabaran kosong saja. Memang inilah intinya kenapa seseorang itu tidak sombong dalam hidupnya. Kenapa seseorang itu tidak pernah mengklaim semua kebaikan yang dia buat. Kenapa seseorang itu selalu mengakui itu adalah kesalahan saya. Ini efek daripada pengetahuan ini saudaraku. Makanya saya katakan apa yang saya ungkapkan dari 4 tingkat ketauhidan ini, ya, bukan hanya sebuah cerita, teori, jabaran saja, dalam artian kosong. Tidak, ada manfaatnya. Inilah asal muasal kenapa seseorang itu tidak sombong. Tidak mengklaim dirinya lah yang memberikan kebaikan, kebenaran kepada kalian semua, kata dia. Dan siap mengakui kekeliruan dan kesalahannya. Di sini rupanya kuncinya. Nah, baik, kita ulang kembali uraiannya. Jujur saya katakan memang ini konsep baru kita dapat daripada Allah dan Rasul. Walaupun bagi orang lain sudah lama, tapi bagi kita baru. Nah, saya katakan tauhid itu, pernyataan esanya Allah itu ada 4. Pertama, la ilaha illallah, yaitu wa. Yang kedua, la ilaha illallah, yaitu Allah.
Yang ketiga, la ilaha illa anta. Yang keempat, la ilaha illa ana. Nah, jadi seketika la ilaha illa huwa saya ceritakan pada video yang lalu, itu untuk kita sebagai murid, sebagai mad'u. Kita bercerita tidak ada sifat, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada asma, tidak ada perbuatan. Maka dialah. Dia yang mana? Pencipta langit dan bumi. Pencipta segala-galanya. Sebatas cerita kita. Makanya kalimatnya dia. Nah, seketika kita terus bersekolah, terus kita belajar, sampai saatnya kita menjadi guru, kita mulai kenal. Dia yang kita maksud seketika kita jadi murid, ternyata namanya adalah Allah. Allah namanya itu. Nah, berubahlah kalimat itu menjadi la ilaha illallah, artinya tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali Allah lah dianya. Nah, pada posisi ini kita sudah mulai mengerti. Dia yang kita maksud ternyata ada namanya Allah. Tapi pahamnya hampir tidak jauh berbeda. Masih dalam bentuk cerita ke cerita juga. Belum menukik dia kepada kebenaran yang diharapkan. Nah, karena kita terus menyelaminya ke dalam diri, ke dalam jiwa, ke dalam rasa hati kita, rasa diri kita yang paling dalam, maka masuklah kita kepada tingkat mursyid. Mursyid itu artinya orang yang cerdas di dalam memahami kerohanian ini. Maka berubahlah dia, tauhid tadi menjadi la ilaha illa anta. Nah, itu dia. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali engkau lah dianya. Nah, dia sudah tahu dan dia sudah menunjuk kepada bendanya. Bendanya la ilaha illa huwa tadi, la ilaha illallah tadi, la ilaha illa anta tadi. Dia sudah menunjuk. Dia sudah face to face dengan yang dimaksud tadi. Nah, inilah ketauhidan para nabi dan rasul, para wali yang jumlahnya 124.313 orang itu, termasuk kita yang diberi petunjuk oleh beliau, oleh Allah dan Rasul tadi. Nah, ini sebagai buktinya adalah seketika Nabi Yunus ditelan ikan nun, dalam ikan itu dia menyatakan rasa dirinya dan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berkali-kali selama 3 hari itulah yang dia ucapkan, yang dia sebut. Tidak ada sifat, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali engkaulah. Nah, itu. La ilaha illa anta subhanaka, sucilah engkau. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang zalim. Nah, pada tingkat itu seseorang sudah berani mengatakan bahwa semua kebaikan, kebenaran, kenyataannya ada di engkau. Engkau yang dikatakan dia tadi. Engkau yang dikatakan Allah tadi. Pada tingkat itu saja sudah mulai yang bersangkutan mengartikan semua kebaikan, kebenaran, kesucian itu adalah engkau. Itu saudaraku. Dan pada tingkat ini pula kita mengatakan kalau itu salah, keliru, itu dari saya loh. Nah, itu. Di tingkat ini saja sudah mulai tampak, hilang kesombongan itu saudaraku. Hilang. Kalau ada kebaikan, kebenaran, ya, kesejahteraan yang kita buat kepada orang lain, kita tidak berani mengklaim itu adalah perbuatan kita, karya kita. Walaupun semua orang melihat itu karya kita, tapi kita sendiri tidak berani mengatakan itu. Karena kita sudah menyatakan secara mutlak, la ilaha illa anta. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali engkaulah dianya. Di situ tidak ada kita, tidak ada kami. Kalau ada kita, ada kami, subhanaka, diulang lagi, maka maha sucilah engkau. Sesungguhnya aku, kami adalah orang zalim. Nah, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk kita berani mengakui. Kalau yang baik-baik, yang benar-benar tidak berani kita mengakui atau mengklaim, pasti kita arahkan kepada dia.
Nah, bayangkan saudaraku, kalau mentalitas seperti ini berkembang di masyarakat kita, alangkah enaknya seorang presiden, menteri, gubernur, ya, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, para pemuka masyarakat, dia bersikap legowo, dia bersikap bijaksana. Terima kasih Pak RT sudah bantu anak saya dapat BPJS gratis. Nah, seperti yang dibuat oleh Allah kemarin ya, melalui kita. Nah, itu boleh itu. Dibuatkan. Terima kasih Pak Lurah, kami telah dapat bantuan beras, sembako dari pemerintah. Kata Pak Lurah, jangan berterima kasih kepada saya, berterima kasihlah kepada Allah. Karena itulah perbuatan Allah semuanya. Itu. Kemudian naik lagi, terima kasih Pak Camat. Karena Pak Camat, anak saya dapat beasiswa dari pemerintah. Apa kata Pak Camat? Jangan berterima kasih kepada saya, berterima kasihlah kepada Allah dan Rasul, karena itulah kerjanya dia, karyanya dia, tidak ada kerja saya. Begitu. Kemudian ngomong pula kepada bupati, wali kota, gubernur, presiden, dan menteri. Sama. Semua para pembesar-pembesar ini tidak pernah dia membesarkan kepalanya, membesarkan dirinya, tidak pernah. Selalu saja dia arahkan itu kepada Allah dan Rasul. Dengan kesadaran yang tinggi, bukan basa-basi. Buktinya, seketika orang yang kita baiki itu berbuat salah, membalas kebaikan kita dan keburukan, kita tidak tersinggung. Tidak. Istri melawan, menentang, anak melawan, menentang, kita tidak akan berkata, kamu itu aku loh yang melahirkan, kamu itu aku loh yang membiayai, kamu itu aku loh yang menyekolahkan. Tidak ada suara itu. Tidak ada. Karena kita tahu semua kebaikan dan kebenaran itu yang ada pada istri dan anak, warga dan masyarakat kita daripada Allah. Kita hanya perantara saja. Jadi untuk mengatakan kalimat ini gampang memang, mudah memang, tapi asal usulnya itu bagaimana? Inilah asal usulnya, saudaraku. Seketika kita telah melihat Allah, berhadapan dengan Allah, kita dengarkan suara Allah, maka kita tidak berani mengklaim semua kebaikan Allah yang sudah kita perankan. Tidak berani. Hilang kesombongan kita. Malah kita yang mengatakan kalau itu salah, kalau itu janggal, saya mohon maaf, karena itu yang saya buat. Nah, itu. Yang kebaikan itu adalah dari Allah, yang kesalahan itu daripada saya. Makanya ketika kita disalah-salahkan, tidak marah, tidak tersinggung. Memang keliru, salah dan buruk itu bagian daripada kita, bukan dari Allah, bukan dari Rasul. Kalau yang baik-baik, yang benar itu dari Allah. Walaupun semua itu dah melalui diri kita, kebaikan tadi, kebenaran tadi, ya, kebahagiaan tadi. Tapi kita tahu itu dari Allah, semuanya tidak ada dari kita. Jadi hilanglah kesombongan, keangkuhan, dendam kesumat. Seketika kita baik kepada orang, dibalas dengan tidak baik, maka tidak ada masalah dengan kita. Karena memang yang kita berikan kepada dia itu bukan punya kita, bukan hak kita, hak Allah dan Rasul, hak dia yang kita katakan anta tadi. Karena kita sudah melihat bahwa yang memberikan segala sesuatu itu adalah dia, Allah, dia, Rasul tadi. Itu. Nah, tidak ada kitanya. Nah, sebagai pamungkas daripada paham ini tadi, itulah dia tauhid tingkat 4. La ilaha illa ana. Tidak adalah zat itu, tidak adalah sifat itu, tidak adalah nama itu, tidak adalah perbuatan itu, kecuali akulah dianya. Nah, itu. Aku di sini Allah maksudnya, bukan kita. Allah maksudnya, bukan kita. Kita hanya menyuarakan, mengatakan kata Allah. Sama seketika dia datang kepada Musa, sifat tadi, Muhammad tadi, inani anallah. Nah, itu dia. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Kita kira dia Allah. Bukan, dia hanya menyuarakan, mengatakan kata Allah, bukan dia Allah. Dia sambung kalimat tadi, fa'budni, kau sembahlah aku, wa aqimis sholah li zikri. Kemudian dirikan sholat, dalam sholat yang kau ingat aku ya, saya ya. Nah, itu.
Ya kalau Allah tidak mungkin. Allah tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada bentuk, tidak ada rupa. Tidak mungkin Allah itu ngomong kayak gitu dalam artian ya mengarah kepada dia. Tidak mungkin. Pasti Rasul yang mengatakan, wujud sertanya mengatakan mengarah kepada dia, itu baru benar. Jadi ketika dia mengatakan sesungguhnya aku adalah Allah, bukan mengatakan dirinya, tapi dia mengatakan kata Allah. Oleh karena itu sembah oleh kamu kandaku. Nah, itu juga kata Allah yang disampaikan. Nah kemudian waqimi sholah li zikri. Nah itu dia. Kamu berikan hubungan kepada Allah, tapi yang kamu ingat bukan Allah, aku. Kenapa? Tidak mungkin kamu bisa ingat Allah, tapi ingatlah aku. Aku yang menyampaikan cerita ini. Itu kata Rasul kepada Musa saat itu. Nah itu saudaraku. Nah jadi kembali kepada persoalan tauhid tingkat 4 tadi. La ilaha illa ana. Ini yang pernah disebutkan oleh gurunya Imam Al-Ghazali itu, Al-Hallaj. Sehingga para ulama waktu itu menuduh dia zindik, kafir, musyrik, mengaku sebagai Allah. Nah, itu anal haku, anal haku, anal haku. Akulah kebenaran, akulah kebenaran, akulah kebenaran. Maksudnya akulah Allah, akulah Allah, akulah Allah. Disalahkan oleh mereka kata-kata ini. Bertambah lagi dengan Siti Jenar, bahasanya sama. Akulah Allah, akulah kebenaran, akulah al-haq. Disalahkan oleh orang. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, seandainya aku hidup pada zaman al-halad, dipenggal dianya, kepala dipenggal, tangan diputus, kaki diputus, kemudian ditumpahkan darahnya, dia dibunuh, dia dibakar, pasti akan kularang, pasti akan kucegah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Karena seketika dia mengatakan Anallah, aku adalah Allah, Anal haqqu, akulah kebenaran, akulah dianya. Seketika dia mengatakan kata itu, yang mengatakan kata itu kita katakanlah al-halad, kita katakanlah Siti Jenar. Tapi pada waktu itu yang mengatakan kata itu menganggap dirinya sudah fana, sudah sirna, sudah tiada. Dia menganggap dirinya sudah sirna, saudaraku, sudah tiada, sudah fana. Yang ada Allah, 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 Allah. Makanya dia mengatakan kata itu. Dan cerita ini bukan tidak masuk akal, bisa kita buktikan. Itulah kajian kita yang kemarin itu. Seketika kita bersuara, kita berkata, kita berbuat. Siapakah yang bersuara, berkata, berbuat itu? Karena kita biasa melakukan, kita katakan kita. Tapi seketika ditanya, bisakah Anda bersuara, Anda berkata, Anda berbuat tanpa tubuh? Ah, itu dia. Kita jawab, enggak bisa. Nah, mulai kita masuk itu. Enggak bisa. Oke. Siapakah yang menciptakan tubuh, badan, jasad? Yang membentuknya. Sampai-sampai dia mengatakan, yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Yang membentuk rupa dan bentuk jenis kelamin dan keadaanmu dalam kandungan makmu. Siapa mengatakan kata itu? Allah. Berarti Allah lah yang menjadikan tubuh, badan, jasad, yang membentuk rupa dan bentuk kita, jenis kita. Allah. Nah, seketika kita tahu itu adalah karya Allah yang menjadikan, Allah yang menciptakan, bagaimana mungkin kita bisa mengklaim bahwa itu adalah karya kita? Apalagi mengatakan itu kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan itu? Nyata ini, saudaraku. Nah, kalau kita tidak berani mengatakan itu karya kita, ciptaan kita, buatan kita, apalagi mengatakan itu adalah kita, berarti suara, kata, perbuatan tadi ya bukan kita yang melakukan, tetapi tubuh, badan, jasad yang dia jadikan tadi. Tapi bisakah tubuh, badan, jasad itu bersuara, berkata, berbuat tanpa ada sebab? Tidak bisa. Rupanya setelah dipelajari, summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi.
wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuh itu tadi, aku sempurnakan dia dengan ditiupkan rohnya aku. Nah, itu dia. Bagian daripada keberadaan diriku. Inti aku. Dialah yang mendengar di telinga, melihat di mata, mencium di hidung, bersuara, berkata, berbahasa di lidahmu, berpikir di otak, merasa di hati, bergerak di tubuhmu. Dia Ruhullah tadi. Di sini pun tidak ada kita. Mulai pada bersuara, berkata, berbahasa, kita tidak ada. Mulai bertubuh, berbadan, berjasad, kita tidak ada. Ternyata semua gerakan tubuh, badan, jasad, bentuk suara, kata, dan perbuatan, mendengar, melihat, mencium, berkata, berpikir, merasa, bergerak, ternyata Ruhullah yang melakukannya, saudaraku. Roh Allah, inti daripada Allah, bagian daripada Allah. Itu yang melakukan, tidak ada kita. Nah, paham inilah yang disebut paham kefanaan, paham ketiadaan, paham kesirnaan kita di hadapan Allah. Otomatislah Al-Halat mengatakan anal haqqu, anallah, ana. Nah, itu. Aku adalah Allah, aku adalah kebenaran, aku adalah dia. Wajar dia ucapkan itu karena dia berada dalam posisi kefanaan, ketiadaan, kesirnaan di hadapan Allah itu sendiri. Wajar dia mengatakan itu. Itulah kenyataannya begitu. Dia tahu persis sama tahunya dengan kita hari ini. Mulai dari suara, kata, bahasa, perbuatan, itu nyata di tubuh, disumberkan, dimunculkan oleh Ruhullah dalam tubuh. Di situ tidak ada cerita kita, Anda, saya, tidak ada. Wajar kan? Dia mengatakan Annallah, annal haq, annahuwa. Aku adalah Allah, aku adalah kebenaran, aku adalah dia. Ya wajar dia mengatakan itu. Nah, oleh orang-orang syariat itu dibunuhnya. Dituduhlah Sesiti Jenar, Al-Halat itu kafir, zindik, musyrik. Nah, makanya sebelum Al-Halat itu dibunuh oleh baginda raja dengan para algojo-algojonya, nanti Anda lihat sejarahnya, itu Al-Halat minta tolong bajunya itu dibuka, gamisnya. Karena dia dihukum di pinggir sungai Tigris, tolong letakkan baju-baju itu di pinggir sungai. Tapi jangan sampai kena air, jangan sampai kena air. Nah, kenapa Al-Halat menyampaikan berita itu? Karena alam semesta, langit dan bumi, laut, sungai, danau, dan semuanya mengetahui persoalan itu. Cuman kita yang tidak paham. Jadi saya ceritakan kepada saya. Pada kita ya, kepada saya. Ini karena sudah terlalu kebablasan, akhirnya saya ceritakan kepada saya. Saya bercerita siapa, saya mendengar siapa. Jadi saya juga akhirnya. Oke, jangan dipikirkan. Nah itu. Seketika diputus tangan kanannya. Putus, dia diam. Diputus tangan kirinya, dia diam. Diputus kakinya, dia diam. Diputus kaki kirinya, dia diam. Terakhir dipenggal kepalanya, dia diam. Akhirnya darah itu tertumpah, menulis annal haqqu, anallah, anal huwa. 3 kali. Susunannya adalah anal huwa, anal haqqu, anallah. Jadi darah itu 3 kali berbentuk tulisan itu, saudaraku. Aku adalah dia, aku adalah kebenaran, aku adalah Allah. Bayangkan. Ini membuktikan pemahaman daripada wahdatul wujud ini benar. Artinya kepahaman fana, hilang sirnanya kita di hadapan Allah, itu benar, tidak salah, masuk akal loh, bisa diilmiahkan lagi. Akhirnya apa terjadi? Air sungai Tigris itu menggelegak, membumbung tinggi, kemudian ingin menyapu semua penduduk yang ada di pinggir sungai. Tapi sebatas baju beliau, air itu tidak naik, saudaraku. Sebatas baju beliau cuman air itu. Mendidih air, melihat
keabayan, kelalaian para penjegal pembunuh Al-Halat waktu itu. Karena mereka telah membunuh seorang waliullah, seorang ma'rifatullah, seorang yang paling paham tentang Allah. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu sebenarnya saudara. Begitu juga Siti Jenar, kepiawaiannya, akhlaknya, kepribadiannya yang tidak sombong, tidak angkuh, selalu merendah, selalu mengatakan dia yang salah, menjadikan dia menjadi simpatik masyarakat kepadanya. Akhirnya banyak orang yang mengaji kepadanya. Bahkan beliau ini tidak sholat Jumat, tidak sholat pula. Diartikan kafir, musyrik oleh orang banyak. Padahal kajiannya bukan lagi di tingkat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, tapi la ilaha illa ana. Kajiannya sudah sampai ke situ. Akhirnya Sultan Agung sebagai raja Demak itu merasa terganggu. Diutuslah beberapa sunan, termasuk Sunan Kalijaga, untuk mengingatkan beliau dengan cara membawa beliau ke istana. Diarahkan, diberikan pandangan, tapi beliau diam saja. Karena susah beliau menjelaskan apa yang kita jelaskan hari ini di video. Susah, bukan tidak mau, bukan tidak bisa. Nanti orang tidak nangkap. Karena mereka ini bertanya dengan kekuasaan, dengan hawa nafsu. Akhirnya mereka buta terhadap apa yang disampaikan oleh Siti Jenar nantinya. Maka beliau diam saja. Sudah itu dia pulang. Padahal dia mau dijadikan pejabat, ditempatkan di istana. Dia tidak mau. Singkat cerita ya itu tadi. Seketika Baginda Raja Sultan Agung merasa itu berbahaya, sudah jatuhkanlah hukum kepada beliau ini. Dia kafir, dia zindik, dia sesat. Hukum dia. Karena dia mengatakan Annallah, Annal Haqqu, Annal Huwa. Bunuh dia. Halal darahnya. Iya. Akhirnya apa terjadi? Seketika Sunan Kalijaga beserta tim-timnya datang ingin melaksanakan eksekusi itu, dia jawab, apakah jenengan akan membunuh saya? Apakah jenengan datang ini dalam rangka untuk membinasakan saya? Ya sudahlah kalau begitu. Izinkan saya sholat 2 rakaat. Nah, masih dia menunjukkan dia berhubungan dengan Allah secara syariat, saudaraku. Padahal tidak perlu lagi. Bukan tidak perlu lagi. Karena pada waktu itu dia sudah fana, sudah sirna, sudah tiada di hadapan Allah. Yang ada Allah, bagaimana pula Allah sholat kepada Allah, kan tidak ada itu. Nah, akhirnya dia sholat 2 rakaat. Setelah itu dia berbaring, dia wafat. Setelah dia wafat, apa yang terjadi? Burung terbang, sangkar pun terbang, ruh melayang, tubuh jasadnya pun melayang, hilang sirna, tidak ada bekas. Melahirkan kekaguman daripada Sunan Kalijaga dan para sunan-sunan lain kagum melihat beliau itu. Tapi karena ini politik, maka ditangkap anjing besar, ya, disembelih berdarah-darah, diletakkan dalam tandu, dibuka, diceritakan, inilah akibatnya seorang yang kafir, seorang zindik, seorang musyrik, matinya menjadi anjing. Apakah Siti Jenar tersinggung? Tidak. Itu pendidikan pembinaan kepada masyarakat bagi mereka yang belum sampai kajiannya kepada tingkat itu tadi, tauhid keempat tadi. Tidak apa-apa bagi dia. Dan dia pun tidak menyalahkan Sunan Kalijaga, dan dia pun tidak menyalahkan Sultan Agung. Tidak disalahkannya, karena hanya perbedaan pemahaman. Tapi kalau akan terusik saudara kita dengan pemahaman kita, mendingan kita mundur saja, karena tidak bisa kita paksakan pemahaman ini. Nah itu saudaraku. Nah oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang memberikan apresiasi dari kajian yang awal tadi ya, tentang kita tidak usah terlalu banyak menasihati, mengarahkan orang tadi, dan mempertanyakan apa manfaatnya cerita ini, tauhid yang 4 ini. Jangan-jangan ini sebuah cerita saja, dongeng saja, pengkabaran saja, tanpa ada aplikasi, tanpa ada kenyataan amalan. Itulah dia.
Semua yang baik-baik, yang benar-benar yang bermanfaat kita buat. Tidak berani kita mengatakan itu punya kita. Tidak berani kita mengklaim itu punya kita. Tapi Allah, Allah, Allah. Itulah yang diucapkan oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Itu engkau semua ya Allah. Masih umum dikhususkan oleh Nabi Yunus. Subhanaka, maha suci engkau. Artinya yang bersih-bersih, yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang bermanfaat itu hanya engkau. Nah, giliran dia mengatakan dirinya, apa? Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku adalah dari kalangan orang-orang yang zalim. Orang yang menganiaya diri. Orang yang jelek. Ini Nabi loh yang ngomong seperti ini. Bukan Abu Fikri, Nabi Yunus. Nabi yang fenomenal ini. Ya, dia berperan sebagai seorang nabi di mana kaumnya itu ingkar, kafir, menentang, tetapi tidak diazab oleh Allah karena dia cepat bertobat. Cepat bertobat, tidak diazab oleh Allah. Pak Abu Fikri, kok diazab Allah? Bukan begitu maksud saya. Saya akan menggunakan bahasa umum. Sejatinya mereka tidak mendapatkan akibat daripada kekeliruan mereka, yaitu berupa kafir, ingkar, syirik tadi, karena mereka bertobat. Justru azab tadi, kesengsaraan tadi, larinya ke laut, ke arah Nabi Yunus, ke arah Nabi, ke arah Rasul. Apa yang terjadi? Tersiksalah beliau di dalam perut ikan. Nah, beliau pilih peranan ini, beliau asesi daripada Allah Rasul peranan ini supaya kita dapat pelajaran. Jangan-jangan mentang-mentang nabi, mentang-mentang kiai, ulama, tidak punya kekeliruan, kesalahan. Tidak punya. Pelajaran kedua, jangan sampai orang yang buruk, yang jelek, yang hina, kita patri sebagai kehinaan beneran. Belum tentu. Bisa jadi hitungan detik, hitungan menit, mereka akan berubah dan mendapat ampunan Allah, kasih sayang Allah. Justru nabi dan rasul ini, kiai dan ulama ini, ustadz ini yang kena. Kenapa? Tanpa dia sadari, seketika dia menyalurkan kebaikan kepada kaumnya, di situ kekeliruannya, termasuk memberikan arahan yang saya katakan tadi. Itu makanya seketika kita banyak menasihati, mengarahkan, memberikan nasihat, petunjuk kepada orang, kita mendapatkan imbas tidak baik. Dan ini adalah kisah nabi-nabi, kisah rasul, saudaraku. Nah, akibat kecintaan Yunus sangat dalam kepada kaumnya. Karena kaumnya itu ya keluarganya juga, familinya juga, kaum kerabatnya juga, dek beradiknya juga, masih keturunan daripada dia juga. Maka kecintaannya sangat dalam, kasih sayang sangat dalam. Dia mengingatkan jangan, tidak boleh, berbahaya kerja kalian. Itu benar sudah, dakwah beliau sudah benar sudah. Tapi ada beberapa metode rasa batin yang mungkin beliau lupa. Apa itu? Setiap kamu sudah ada kebenaran di dalamnya. Itu dia. Kebenaran itulah tempat nyata suara Allah dan Rasul untuk membenarkan orang-orang itu. Jadi sebelum Yunus berkata, Allah dan Rasul sudah memberikan nasihat, arahan. Tapi karena mereka bukan keliru, karena tidak sengaja, melainkan kesengajaan, maka mereka tidak menerima nasihat Nabi Yunus. Jangankan nasihat Nabi Yunus, nasihat Allah dan Rasul saja dia tolak, dia ingkari. Maka inilah persoalan Nabi Yunus. Dia sakit, dia tertekan. Maka dia tanyakan kepada Allah, ya Allah, berapa hari lagi munculnya efek daripada buatan buruk mereka dalam bentuk asap? Kata Allah, 3 hari lagi. Kata Rasul, 3 hari lagi. Semestinya Nabi Yunus tidak boleh menyampaikan ini. Tapi karena sakitnya hati beliau dihantam oleh kaumnya, maka dia katakan, nah ini karena sayangnya ya, karena cinta kasihnya itu, saudara-saudaraku, kaum kerabatku, familiku, tolong dong, jangan lagi berbuat maksiat. Ini 3 hari lagi loh. Berapa? 3 hari lagi. Oke, jangan ke 3 hari. Hari ini kau datangkan. Kami pengen tahu gimana sih bentuk asap itu. Wah, tambah sakit Nabi Yunus. Saking sakitnya, saking sedihnya, dia tinggalkan kaumnya. Padahal belum ada perintah keluar kota loh. Dia tinggalkan kaumnya. Pertama untuk menghindarkan dirinya dari azab.
Yang kedua karena sakit hati dan emosinya, udah dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia lupa kajian surat Yunus ayat 108 tadi. Ya, ini kan surat Yunus itu nomor 10 ayat 108 tadi itu nasihat untuk Yunus dan juga untuk kita. Ini yang saya buka di video. Nah, ini contoh Nabi Yunus itu. Karena dia cinta, kasih sayang kepada keluarga dan kaum kerabatnya, kaumnya, dia banyak menasihati, banyak mengajarkan, banyak mengarahkan. Padahal Allah mengatakan dalam dada mereka juga ada kebenaran loh. Jadi pelan-pelan menyampaikan nasihat arahan tadi. Nanti mereka tersinggung, terganggu. Lagian pula tidak setiap kesalahan itu karena kekeliruan atau kekhilafan. Kebanyakan disengaja oleh mereka. Artinya suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul, nasihat Allah, nasihat Rasul justru ditepis oleh mereka. Apalagi suara Yunus, kata Yunus, wah, apalagi kata kita, wah. Itu saudaraku. Akhirnya karena sakitnya beliau pergi, beliau tinggalkan kaumnya. Dia cari selamat sendiri. Nah, disitulah beliau terhukum, dilemparkan ke laut, dimakan ikan nun. Nah, disitulah baru beliau merasakan, beliau sadar apa yang beliau buat ternyata tidak seperti itu mestinya. Tidak semesti itu misalnya. Tidak semesti itu prakteknya. Karena dari Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut, ya mereka menasihati kaumnya itu ya sambil lewat, tenang-tenang, slow. Nah, beliau tidak terburu-buru, tapi dia menjelaskan, pelan-pelan dia jelaskan. Nah, sehingga tidak terjadi sakit hati pada diri beliau itu. Ya, tidak terjadi sakit hati, tapi keprihatinan dan kesedihan ada. Karena ini akan berefek buruk. Nah, maka benarlah terjadi pada momen yang sudah memuncak, Allah dan Rasul mengingatkan kepada nabi-nabi tadi, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Saleh tadi, supaya dia keluar dari negerinya. Karena kaumnya dan negeri itu akan menjadi berantakan oleh karena ulah pribadi mereka, bukan karena azab Allah. Nah, itu bukan karena azab Allah. Nah, bagaimana dengan Nuh? Nah, Nuh itu sama dengan Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut, cara dia berdakwah tidak terlalu menggebu-gebu, tidak terlalu berharap mereka berubah. Tetapi karena sudah begitu sakit dibuat oleh kaumnya, terutama oleh istri dan anaknya, akhirnya dia mengatakan kata, ingat ya, karena sakit tadi, ya Allah, binasakanlah mereka yang kafir ini, jangan engkau sisakan satu orang saja. Siap, kata Allah. Oke. Nah, artinya binasakan itu karena efek perangai mereka ya, bukan Allah mengazab, karena ulah perangai mereka. Akhirnya lahirlah air di tanah, di bumi, turunlah air dari langit, bertemulah air langit dan air bumi, terjadilah banjir besar. Maka Nuh selamat dengan kaum-kaum yang ikut padanya di atas bahtera. Nah, di atas bahtera itulah Nabi Nuh melihat satu orang yang dia mengatakan, ya Allah, binasakanlah mereka, jangan kau tinggalkan satu orang pun. Ternyata di atas kapal dia melihat satu orang. Ternyata putranya Kan'an. Dia lupa dengan omongannya, dia lupa dengan kemarahannya. Dia lempar tali, wahai anakku, ambil tali ini, cepatlah naik. Ini bukan banjir biasa loh. Woi, membantah Kan'an itu. Kalau air ini naik, aku akan ke gunung. Kalau ke gunung, aku ke pohon dan macam-macam. Dia membantah. Akhirnya apa terjadi? Belum selesai dia membantah, datang gelombang yang besar, merendam dia, tidak muncul lagi, mati. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, menangis menjerit kepada Allah. Apa kata dia? Ya Allah, dia itulah anakku, putraku, satu di antara keluargaku. Kata Allah, kamu ini gimana? Jangankah kamu itu berbicara seperti orang bodoh berbicara. Kan kamu yang ngomong jangan sisakan satu orang pun. Nah, aku laksanakan. Dan memang anakmu itu patut dibinasakan karena dia bukan keluargamu. Nanti sudah lihat pada surat kisah Nuh, ada itu. Jadi kita cerita ini enggak dibuat-buat. Itulah kisahnya. Gitu. Jadi itu saudaraku ya. Jadi sebenarnya benar kita ini bercerita tentang surat Yunus ya, surat nomor 10 ayat 108. Di akhir juga dengan kisah Nabi Yunus tadi. Jadi
Tauhid itu ada 4. Tauhid yang berbunyi la ilaha illallah. Yang kedua, la ilaha illallah. Yang ketiga, la ilaha illa anta. Yang keempat, la ilaha illa ana. Seketika itu yang dinyatakan oleh seorang hamba, berarti hamba waktu itu sudah fana, sudah melebur, sudah sirna, tidak ada lagi dia, melainkan yang ada adalah Allah, Allah, Allah. Termasuk karya-karya yang ada, terlihat di mata, terdengar, terasa di fisik dan rasa batin kita. Dalam pandangannya Allah semua, tidak ada yang lain. Kenapa Pak Abu Fikri dalam persoalan tauhid yang keempat ini tidak kita munculkan Rasul macam-macam dan sebagainya? Ya tentu tidak. Allah dan Rasul itu satu kesatuan yang tidak bercerai dia dengan Allah. Disebut nama Allah, tersebut nama Muhammad. Disebut nama Muhammad, tersebut nama Allah. Tidak sempurna penyebutan kepada Allah tanpa disebut nama Muhammad. Tidak sempurna penyebutan kepada Muhammad tanpa disebut nama Allah. Jadi satu kesatuan. Dan mempermudah paham, maka istilah Rasul itu kita tiadakan. Sebenarnya pada saat itu if'al, asma, Rasul sudah menyatu dengan zat. Karena rumusnya adalah zat mengadakan sifat, nah itu Muhammad. Sifat mengadakan nama, itu mukmin itu kita. Nama mengadakan if'al, itu tubuh badan jasad materi. Kemudian perbuatan menunjukkan nama. Nama menunjukkan sifat, sifat menunjukkan zat. Artinya dia sudah satu kesatuan. Dia sudah merapat dalam bentuk satu kesatuan yang disebut dengan tauhid, keesaan yang nyata ianya pada apa yang dia kendaki dan apa yang dia kuasakan. Itulah kodrat dan irodat, kekuasaan dan kehendaknya. Oke, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.